Baik, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Kalau bersukacita pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk sekali lagi bangkit berdiri dan tengok di samping kiri kanan bahwa Tuhan Yesus baik dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan di sini saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Li dan juga bersama Ibu dan seluruh sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama pada pagi hari ini bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, Kita Dipilih. Bangkit berdiri ya Bapak Ibu, masih kuat ya Bapak Ibu untuk siap memuji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Untuk itu kita akan menaikkan satu pujian, lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan kita adalah orang yang lebih dari pemenang.
lebih dari dikalahkan oleh bangsa dan raja. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa dan raja. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tinggalkan pastinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita kehendaknya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tinggalkan pastinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tinggalkan pastinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita telah bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, kita datang untuk menaikkan satu pujian bagaikan tanah kering. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Kita mau katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir
sama-sama katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirkan di tempat ini, mengalirkan rohku. Pulihkanku. Kembali lagi kita mengatakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirkan di tempat ini, mengalirkan rohku. Pulihkanku, mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirkan di tempat ini, mengalirkan rohku. Pulihkanku, katakan mengalirlah, mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirkan di tempat ini, mengalirkan rohku. Pulihkanku, mengalirlah rohku, mengalirlah. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mengalirlah di tempat ini, mengalirkan rohku. Pulihkanku, 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 pulihkanku.
kepada hambanya saya persilakan. Allah yang setia dan baik, kami telah datang kepadamu. Kami menunggu di harapanmu untuk mengenalmu lebih dalam. Berbicaralah ke telinga kami, terangilah hati kami agar kami dapat memahami kehendakmu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan tentang murid Yesus hari ini. Bacaan Alkitab hari ini adalah Yohanes pasal 6 ayat 66 dan 67. Mari kita baca bersama. Yohanes 6 pasal 6 66 67. Sebetulnya di dalam pekerjaan ada ayat-ayat. Bisa lihat, bisa baca. Tuhan tiga. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Amin. Itu ayat yang baru saja kita baca bersama adalah bagian kita baca bersama adalah bagian terakhir dari Yohanes 6. Berikutnya adalah ringkasan singkat dari pasal 6. Lanjut. Karena konteksnya sangat penting untuk memahami ayat-ayat ini. So, ayat 1 sampai 15 menjelaskan tentang pemberian makanan kepada 5.000 orang oleh Yesus. Seorang banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, tetapi mereka tidak mengerti makanannya. Ayat 16 sampai 21, Yesus berjalan di atas air. Ia menunjukkan kuasa ilahnya. Dan 22 sampai 59, Yesus berbicara tentang roti hidup. Tantangan ini mencakup tantangan bagi para murid untuk memilih makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, bukan makanan yang akan binasa. Ayat 60 sampai 71, banyak dari murid-murid meninggalkan Yesus, tetapi ke-12 murid tetap tinggal. Mereka yang pergi tidak bisa menerima apa yang Yesus ajarkan, dan mereka tidak berjalan bersama Yesus lagi. Dalam pasal 6 ada 3 kelompok orang.
Ya, sudah tahu. Yang pertama orang banyak, disuruh orang banyak. Yang kedua murid-murid yang meninggalkan Yesus, dan murid yang ketiga murid-murid yang tetap tinggal. So, orang banyak yang besar adalah mereka yang melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, tetapi tidak menyadari makna dari apa yang ditunjukkan. Ketertarikan mereka adalah pada makanan untuk tubuh. Ayat 26 menjelaskan dengan baik. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kenapa kamu mencari Yesus? Untuk makanan atau cari makanan rohani? Ya. So, kelompok kedua yang meninggalkan Yesus adalah mereka yang melihat tanda-tanda dan mengikut Yesus bukan hanya untuk makanan, tetapi ketika dihadapkan pada situasi yang tidak dapat mereka terima, mereka tidak lagi percaya kepada Yesus dan tidak lagi berjalan bersama Yesus. Dengan demikian mereka tidak menjadi murid Yesus. Ya, mereka gagal. Kita melihat hari ini dalam ayat 60 dan 66. Ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Ini bukan untuk mengerti, tapi keras untuk menerima. Mereka sudah mengerti, mereka paham, tapi tidak mau terima. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yang 66. Semulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan dan tidak lagi mengikut Yesus. Dan kelompok ketiga adalah mereka yang menyadari siapa Yesus dan apa yang ada di dalam Yesus. So, mereka percaya kepada Yesus dan berjalan bersama Yesus. So, 68 dan 9. Ini jawaban Petrus. "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Ya, 20 murid sudah mengerti siapa Yesus dan mereka juga percaya kepada Yesus. Yohanes 6:66 secara tidak langsung menggambarkan seperti apa seorang murid Yesus itu. Ini adalah gambaran sederhana tentang orang murid Yesus. Tetapi ketika kita memperhatikan ayat ini dalam konteks keseluruhan pada pasal 6, ayat ini dengan jelas menyampaikan siapa dan apa yang dilakukan oleh seorang murid Yesus. So, mari kita bahas hal itu bersama-sama. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara sebelum kita membahas. Apakah kalian seorang Kristen? Dan apakah kalian seorang murid? Tidak mau. Ya, ada banyak orang Kristen menjadi Kristen tapi tidak mau
murid. Kenapa? Sebenarnya kata Kristen berarti pengikut Kristus. Jadi orang Kristen sama dengan orang murid Yesus. Tapi saat ini ada banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen bukan murid, tidak mau. Orang Kristen yang tidak mau menjadi murid Yesus. Jadi lucunya ada yang mengatakan bahwa ada 3 jenis orang di dalam gereja, anggota jemaat, dan orang Kristen dan orang murid. Ya, di manakah Bapak Ibu termasuk? Hanya anggota atau orang Kristen atau orang murid? Mau menjadi apa? Orang murid. Ya, baik. Anggota-anggota gereja adalah seseorang yang beragama Kristen yang pergi ke gereja tetapi menjadi seorang Kristen pada hari Minggu. Hanya hari Minggu mereka menjadi orang Kristen. Dari hari Senin sampai hari Sabtu orang dunia. Bagi orang-orang ini dunia lebih dekat daripada gereja. Hallyu, sudah tahu Hallyu si orang di bangsa USA. Terkenal tentang movie, film. Seorang Kristen mengenal Tuhan, memiliki pengalaman dengannya, membaca Alkitab, berdoa, tetapi mereka mencari kebahagiaan dan kesuksesan daripada kekudusan. Lalu ada murid yang mengikut Yesus. Harapan saya, kita semua yang hadir di sini adalah murid-murid Yesus. Dalam pelajaran hari ini kita akan membahas pertanyaan, siapakah murid Yesus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ia menggunakan frasa ikut aku, ikutlah aku. Dan dia panggil murid-murid. Berkali-kali ia menggunakan frasa orang yang mengikut Yesus, mengikut aku, untuk menyebut seorang murid Yesus. Contohnya Matius 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah Cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, ini kalimat frasa biasa untuk disebut menunjuk orang murid. Matius 10 juga ia bilang mengikut aku. Lukas 14 secara langsung menggunakan syarat untuk menjadi murid. Ya, Lukas 14:27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi orang yang mengikut Yesus menjadi murid Yesus. Tetapi pasal 6 ayat 66 menggunakan kata yang berbeda. Tapi Alkitab bahasa Indonesia-nya sama. Tapi Alkitab aslinya pakai berjalan bersama, bukan mengikut. Kedua kata ini dapat digunakan sebagai sinonim. Tapi kata kerja berjalan sering digunakan untuk menggambarkan sikap hidup.
cara hidup. So misalnya ungkapan berjalan di jalan orang fasik, seperti itu. Jadi kata berjalan punya arti lebih dalam kepada hidup, cara hidup, sikap hidup. Menurut kata-kata dalam ayat 66, seorang murid adalah seseorang yang berjalan bersama, yang dapat diartikan sebagai seorang yang setuju atau memiliki sikap atau cara hidup yang sama. Jadi murid Yesus punya sikap Yesus, karakter Yesus. So, dalam Amos 3 ayat 3 kita mendapatkan penjelasan yang tepat tentang arti keberjalanan bersamaan. Ada kata ini? Ya. Amos 3. Mari kita baca bersama. Lanjut. Bisakah? Amos ayat pasal 3 ayat 3. 3. Berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Amin. Bisa paham? Ya, terjemahannya adalah berjanji. So, yang dapat diartikan sebagai dua orang harus setuju dan berjanji satu sama lain untuk berjalan bersama. Jika dua orang lain pergian bersama, mereka harus memiliki tujuan yang sama. Ya, contohnya jika saya ingin pergi ke Jakarta, tapi istri saya mau pergi ke Surabaya, bagaimana? Tidak bisa berjalan bersama. Amin. Haleluya. Ini adalah seseorang yang telah menjadikan tujuan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Ya. Semua orang punya tujuan hidup. Ya. Tapi harus tanyakan apa itu. Ini yang sama dengan tujuan Yesus atau ini hanya tujuan diri? Ini adalah seseorang yang memiliki visi yang sama dengan Yesus. Seorang murid adalah seseorang yang melakukan pekerjaan Yesus, bukan pekerjaan diri sendiri. Ya, ini juga pekerjaan Tuhan. Dalam Matius 7:22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dengan mengusir setan demi namamu, dengan
mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Mereka sudah tahu, mereka sudah kenal Yesus, mereka pakai nama Yesus, mereka bekerja banyak. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal. Siapa kamu? Pergilah. Kenapa? Masalah mereka apa-apa. Walaupun mereka lakukan banyak dalam nama Yesus, apa yang dilakukan mereka bukan untuk tujuan Yesus, tetapi untuk tujuan mereka atau nama mereka. Jadi Yesus berkata, membuat kejahatan. Mereka tidak dengar perkataan Yesus, tidak terima pengajaran Yesus. Dan dalam ayat 24, murid-murid Yesus adalah mereka yang mendengar perkataannya dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ini adalah seseorang yang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan Yesus. Dan kemudian apa tujuan Yesus? Apa visi Yesus? Visi Yesus apa? Dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 dan ayat 40, Yesus memberitahu kita untuk apa dia datang ke dunia dan apa yang dia lakukan. Ya, mari kita baca 38, 2, 3. Amin. 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku mengkakikannya pada akhir zaman. Amin. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Dia mengutus anak Yesus. Kehendak Bapa adalah agar manusia melihat Yesus dan memiliki hidup yang kekal melalui Yesus. Kita perlu memahami lebih dalam apa kehendak Bapa itu secara spesifik. Untuk memahami tujuan akhir Allah, kita perlu kembali ke awal kisah Allah. Kisah Allah, cerita Allah, apa itu? Cerita Allah. Cerita Allahnya apa? Bapak Ibu Saudara sudah tahu cerita Allah? Bisa menceritakan cerita Allah? Bisa. Cerita Allah ini cerita dalam Alkitab. Cerita Alkitab ini cerita Allah, kisah Allah. Ya, kisah Allah dimulai dengan cerita penciptaan. Kejadian 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, penting untuk diingat di sini bahwa Allah selalu bekerja dengan tujuan. Tanpa tujuan dia tidak bekerja. Jadi kalau kami lihat pekerjaan Allah,
pasti ada tujuan Allah. So, penciptaan pun memiliki tujuan yang jelas. Ada tujuan Allah. So, kita perlu mengetahui apa Tuhan, apa tujuan tersebut agar kita dapat memahami kisah-kisah selanjutnya dalam Alkitab. Ya, sangat penting mengetahui tujuan Allah tentang penciptaan. Ini bisa bantu kita memahami kisah-kisah Alkitab. Lalu Tuhan menciptakan manusia secara unik, secara istimewa. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. So, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dia menyerupai karakter, punya karakter Allah. So, menyadang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di dalam manusia, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini bukan hanya shape, bukan hanya wajah, body, ya, di dalam juga. Ya, manusia diciptakan menurut ya. Kemudian Allah memberikan kepada manusia itu suatu misi. 1:28. Kejadian 1:28. Mari kita baca. 2, 3. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah burung-burung di udara dan atas segala binatang yang menyerap di bumi. Amin. Pertanyaan Allah adalah penuhilah bumi dan berkuasalah atas segala ciptaan. Artinya Allah menetapkan manusia sebagai agen dan lekan kerajaan Allah. Dan melalui manusia, pekerjaan manusia, Allah akan menyempurnakan penciptaan. Penciptaan disebut di Kejadian 1 ini bukan tidak diselesai. Ini masih on the process, masih di jalan. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui manusia yang adalah gambaran Allah, dan bumi serta segala isinya akan menjadi pujian atau tempat pujian bagi pemuliaan Allah melalui pekerjaan manusia. Untuk mencapai hari ini, manusia harus bersatu dengan Allah dan berjalan bersama Tuhan. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, memberontak terhadap Allah, lalu dunia berada di bawah kekuasaan dosa dan maut. Manusia tidak lagi dapat berjalan dengan Allah yang kudus, dan dengan demikian diusir dari hadirat Allah. Kesatuan dengan Allah terputus, hubungan dengan Allah terputus, dan yang tersisa hanyalah kematian. Tetapi Allah tidak menyerah pada dunia yang telah mencemar oleh dosa, dan Dia memutuskan untuk memulihkannya. Rencana memulihkan Allah dimulai. Sejak saat itu, Alkitab menceritakan kisah tentang bagaimana Allah memulihkan dunia ini, merestorasi.
panggilan dan janji digunakan Tuhan untuk menjalani rencana Tuhan. Dia memanggil Abraham dan memberikan janji. Dia memanggil Musa untuk menyelamatkan umatnya dan membuat perjanjian dengan mereka. Dia memanggil Daud dan menjanjikan kerajaan yang kekal. Dan melalui janji-janji ini, Allah membuat keselamatannya semakin pasti. Di akhirnya, ketika waktu tetap, seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Ia mengutus anaknya Yesus ke dunia sebagai keturunan sebagai perempuan. Artinya apa keturunan sebagai perempuan? Kenapa Alkitab berkata seperti itu? Yesus keturunan seorang perempuan. Ini juga dijanji di Kejadian 1, Kejadian 3. Ya, bahwa mengatakan bahwa keturunannya, ini keturunan perempuan akan merumukkan kepala setan. Ya. Kedatangan Yesus adalah untuk menggenapi janji Allah dan mencapai kehendak Allah. Yesus datang untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dan manusia dan memungkinkan semua bangsa, suku dan bangsa menyembah Allah. Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia merumukkan kepala ular, kepala setan di kayu salib dan memang. Dia sepenuhnya sesungguhnya taat kepada kehendak Bapa. Dan sebelum dia naik ke surga, dia memberikan janji dan perintah kepada murid-muridnya untuk menyempurnakan kehendak Allah, yaitu amanat agung Yesus. Dalam Matius 28 dari ayat 18 sampai 20. Mari kita baca ini. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, carikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Dan amin." Ya, ada dua janji dalam ayat 18 dan 20. Salah satunya adalah bahwa ia akan memberikan kuasa. Yesus punya, dia diberikan kuasa dan dia memberitakan, pergi, saya akan berikan kuasa. Yang kedua adalah bahwa ia akan menyertai mereka. Dan di antara kedua janji itu ada perintah Yesus. Perintahnya hanya satu. Apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ada 3 hal yang harus dilakukan para murid untuk menemui perintah itu. Pergilah, baptislah, dan ajarlah.
Inilah kisah Allah dan cerita itu belum berakhir. Kisah ini masih dituliskan melalui para murid. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, melalui saya masih dituliskan. Murid Yesus adalah orang yang menuliskan kisah Allah ini. Ini adalah seseorang yang menerima biji Yesus dan memberikan hidupnya untuk mencapai kehendak Tuhan. Ia berjalan bersama Yesus tanpa rasa takut, dengan berani, karena janji Yesus untuk memberikan kuasa dan menyertai dia. Saya mau bertanya sekali lagi, apakah Bapak, Ibu, Saudara seorang murid Yesus? Mau menjadi murid Yesus? Mau memberikan hidup Bapak, Ibu, Saudara kepada Yesus untuk kehendak Tuhan? Allah yang memberi daging sama sekali tidak berguna. Amin. Apakah hari ini sulit untuk diterima oleh kalian sehingga akan meninggalkan seperti para murid yang meninggalkan Yesus lalu, atau apakah tetap tinggal bersama Yesus seperti Petrus ketika dia berkata kepada Tuhan, kemanakah, kepada siapakah kami akan pergi? Janji-janji Allah diberikan kepada para murid saja, bukan hanya orang semua. Pengharapan hanya untuk mereka sendiri, murid sendiri. Pada hari terakhir, apakah kalian ingin mendengar baik sekali perbuatanmu itu hal hamba yang baik dan serta, atau apakah ingin mendengar aku tidak pernah mengenal engkau? Ya, ini pilihan kita. Iman adalah mendengar dan melakukan. Iman adalah merespon dengan tubuh. Iman yang hanya berpikir dengan kepala, iman yang hanya tertarik dengan mulut adalah iman yang mati. Iman yang mati tidak memiliki kuasa. Iman yang mati tidak menghasilkan apapun. Renungkanlah kisah Alkitab, kisah Allah, cerita Allah itu di dalam hati. Milikilah hati Yesus Kristus. Seorang murid Yesus harus hidup dengan visi Yesus untuk mencapai kehendak Tuhan. Menjalani hidup kita bagi nama Tuhan, kerajaan Tuhan, dan kehendak Tuhan. Seorang murid Yesus hidup dengan tujuan ini, dimanapun dia berada, dan apapun yang dia lakukan. Apakah ingin menjadi kehidupan pemuridan seperti itu? Maukah mengejar kehidupan kekudusan daripada kebahagiaan, kesuksesan? Semua orang mau kebahagiaan, kesuksesan, tapi paling pentingnya kita harus cari kekudusan. Maukah Anda berjalan
bersama Tuhan tanpa rasa takut? Ya, inilah murid Yesus. Bagi kalian yang berkata, saya memiliki hati tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, saya tidak tahu apa yang harus, bagaimana saya lakukan, saya sarankan pelajarilah, belajar Alkitab, bukan hanya baca. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Ya, duduklah dan setelah sekolah, setelah kerja, jangan langsung pulang ke rumah. Berkumpullah di gereja, di kafe, dan pelajari Alkitab. Ada mahasiswa dari STT di dekat. Ada banyak pendeta-pendeta di lingkungan Bapak Ibu. Jadi undanglah mereka dan tanyakan kepada mereka apa yang tidak bisa paham. Yang kedua, berdisiplinlah. Berdisiplin iman. Imam tidak tumbuh dengan sendirinya. Harus dilatih. Berdisiplin untuk melakukan sesuatu. Kita harus berdisiplin untuk menjalani hidup yang hidup yang sesuai dengan visi Yesus. Ya, sampai sini. Mari kita berdoa. Allah yang memberi kita kehidupan, Allah yang ingin bekerja bersama kita, Allah yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa kita dan menjadikan kita umat Engkau. Sekarang kami menyadari siapa kami. Kami ingin menjalani kehidupan sebagai murid Yesus Kristus di dunia ini. Penuhilah hati kami dengan hati Tuhan. Tolonglah kami untuk melihat dunia dengan mata Tuhan. Tolonglah kami untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang yang Engkau cari. Marilah kami pergi dan memberitakan Injil kepada mereka. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Kiranya kehendak Tuhan terjadi melalui hidup kami. Kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Pakailah kami untuk kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pali. Biarlah menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali mengangkat satu pujian Kita Dipilih.
bersama mengatakan kita dipilih dan dipilihkan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, sembah Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya hanya memberi kesaksian dari firman Tuhan sampaikan Pak Li. Terima kasih Pak Li. Izinkan saya memberi satu kesaksian. Ketika Tuhan memberikan saya tempat ini, belum ada bangunan. Sampai sekarang bangunan sudah seperti ini. Sarana prasarana belum ada apa-apa. Dan sampai seperti hari ini. Tuhan rindu Gereja Mertoyudan menjadi terang bagi sekeliling kita. Sehingga ketika saya menjadi penerima tamu pun, saya terima supaya saya jadi terang dan garam di sekeliling kita. Untuk menyatakan kehendak Allah. Kita diciptakan segambar. Ada visi supaya Tuhan dimuliakan dan dikenal. Lalu dengan anugerah Tuhan memberi saya jadi ketua wilayah yang sudah terpilih pada bulan Juli 2023. Dalam perjalanan ketua wilayah, tanpa uang, bahkan minus, saya harus bayar hutang. Bayar hutang yang terdahulu 250.000. Saya mencoba survei ke gereja-gereja yang ada di Jawa ini dengan perkunjungan. Hati saya hancur. Hati saya menangis. Mengapa gereja Wesleyan tertidur? Tidak ada kehidupan. Tuhan Yesus memberikan beban itu, hati itu di hati saya. Seperti tadi murid Yesus berjalan bersama Yesus, berjalan dengan visi Tuhan, berjalan dengan pikiran Tuhan, berjalan dengan hati Tuhan.
Yang pertama, saudara terkasih yang Tuhan taruh ketika kita perkunjungan, memberikan mimbar ke gereja Wesleyan yang ada di Kupen Pringsurat. Di Temanggung kita mensupport untuk keyboard mereka 4 juta. Di Boyolali saat ini kita mensupport 2.500.000 untuk membuat listrik. Yang saya bertanya terus dikejar sampai kapan itu dibuat. Karena donatur akan datang melihat. Di pos PI diberikan 2 kipas karena begitu panas. Boyolali juga 2 kipas karena begitu panas. Kantor nasional yang sangat memprihatinkan. Ketika ada nama di sana papan gereja Wesleyan, bukan papannya yang saya tangisi. Tapi itu adalah gereja, berarti Yesus adalah kepala gereja itu. Seperti tak bertuan. Tinggal puing-puing rasanya. Karena kasih Tuhan, pagar menjadi dirubah rupanya, dicat. Kamar mandi bertahun-tahun kami berbulan-bulan tidak bisa menggunakan karena sudah rusak. Karena hati Tuhan kembali 1 hari dari kemarin, saya dari Senin sampai hari Rabu saya di kantor wilayah mengurusi renovasi kamar mandi. Dan dari hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 4 saya di kantor wilayah menunggu finishing kamar mandi. Siang saya harus belanja ke pasar dan di kantor saya harus potong-potong wortel dan segala macam, dan sore sudah mengerjakan Bapak Ibu. Pagi hari ini saya harus menata lagi bunga. Saya orang gila. Gila karena Kristus. Tetapi tanpa mengabaikan tanggung jawab saya sebagai istri dan anak-anak. Saya minta kita bangkit berdiri. Mari kita saat ini boleh berkata, besar kuasa yang tadi di penyembahan. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan satu pujian, aku ingin selalu berada di dekatmu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama
Puji Tuhan, setiap ibadah kita berjalan dengan baik, dan pada akhir ini kita akan, sebelum menutup ibadah kita akan mendengarkan pengumuman untuk pelayanan Tuhan ke depan. Shalom, berikut adalah warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Persekutuan wanita Selasa 28 Mei 2024 pukul 4 sore. Firman Tuhan Saudari Feby, pembimbing pujian Saudari Devi, tempat Ibu Ponium. Persekutuan pria Selasa 28 Mei 2024 pukul 7 malam. Firman Tuhan Saudari Jimmy, pembimbing pujian Bapak Suaman, tempat Bapak Suaman. Persekutuan keluarga Jumat 31 Mei 2024 pukul 6 sore. Firman Tuhan Bapak Haryanto, pemimpin pujian Saudari Widya, tempat Bapak Haryanto. Persekutuan remaja Sabtu 1 Juni 2024 pukul 4 sore. Firman Tuhan Saudari Welly, pemimpin pujian Saudari Uli, pemain musik Saudari Fitrik, tempat Saudara Fitrik di gereja. Ibadah umum Minggu 2 Juni 2024 pukul 7 pagi. Doa penyembahan Saudari Rince. Firman Tuhan Ibu Pendeta Nurmalasi Mamora STH, pemimpin pujian Saudari Andina, singer Saudari Maria dan Saudari Widya, pemain musik Saudari Ivana, operator LCD Saudari Welly, persembahan Bapak Sabtono, tata gereja keluarga Bapak Sabtono. Persekutuan sekolah minggu pukul 7.30, Firman Tuhan Nita Muda Tokot Bacin STH. Sekian dan terima kasih, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman, dan kita akan menutup ibadah kita. Revisi untuk persekutuan kaum pria Selasa 28 Mei 2024. Firman Tuhan Bapak Pendeta Muda Matias Tri Utomo STH, pemimpin pujian Bapak Sabtono, tempat di rumah Bapak Sabtono. Demikian kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian penyertaan sempurna dan doa penutup dan doa berkat dipimpin oleh Ibu Gembala kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Katakan penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, Sang Juru Syafaat yang bersyafaat bagi kami kepada Bapa di surga. Demikian juga kami Tuhan bersyafaat di bumi ini, supaya di mana kami berada, di situ juga ada kesejahteraan.
Karena Tuhan, kami mendoakan kesejahteraan Kota Magelang, karena kesejahteraan Kota Magelang menjadi kesejahteraan kami juga. Berkatilah Tuhan setiap para pemimpin Kota Magelang, dari mulai Bapak Bupati, Camat, Bapak Lurah, Wali Kota, Bapak RT, supaya semua Tuhan akan satu visi, menciptakan Kota Magelang yang sejahtera. Karena Tuhan berikan mereka Tuhan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka terus merangkul semua masyarakat tanpa membedakan antara suku, bahasa, ekonomi maupun agama. Karena kami semua adalah warga negara Indonesia yang mencintai bangsa kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Republik Indonesia. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, Tuhan, semuanya, dan para gubernur semuanya akan menjadi satu visi untuk menciptakan negara yang kondusif, negara yang penuh damai sejahtera. Biarlah mereka diilhami dengan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami, bangsa yang besar ini Tuhan, boleh berjalan di dalam perlindungan yang penuh sejahtera, karena roh Tuhan turun pada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Wesleyan yang dalam 4 tahun ini Tuhan ada di dalam arahan dan pimpinan pengurus wilayah. Kami bersyukur dalam kurang lebih belum sampai 1 tahun ada banyak kemuliaan Tuhan yang kami rasakan. Kehadiran wilayah boleh membawa berkat, sekalipun Tuhan kami tidak punya uang. Setiap harinya kami Tuhan hanya mengandalkan Tuhan. Setiap harinya kami Tuhan hanya berharap pada Tuhan. Dan sungguh Engkau sang penyedia, sehingga kalau kami bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja Wesleyan yang ada di wilayah Jawa, semua karena Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan, kalau di dalam kantor wilayah yang tidak ada sarana prasarana, sekarang Tuhan sudah sediakan. Sampai kamar mandi Tuhan yang tidak bisa dipakai bertahun-tahun, sudah Tuhan renovasi. Biarlah Tuhan penuh kemuliaan. Karena Tuhan, kami berdoa untuk para gembala-gembala sidang. Hembusi mereka Tuhan dengan roh-Mu dari surga, sehingga para gembala-gembala Tuhan mempunyai visi yang sama dengan Yesus, mempunyai hati yang sama dengan Yesus, yang akan berjalan bersama dalam segala keadaan. Biarlah Tuhan kami tidak hanya melihat masalah materi, biarlah kami tidak hanya mengejar masalah materi dan itu menjadi alasan kami Tuhan untuk mulai undur dari Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, para ahli-ahli Taurat yang memahami firman Tuhan itu siang dan malam, tetapi kami Tuhan tidak melakukannya, sehingga iman kami bukan lagi iman yang hidup tapi iman yang mati, yang hanya berteori, sehingga tidak nyata mujizat itu. Hembusilah Tuhan, hembusilah Yesus dengan roh-Mu yang hidup, dengan kasih yang sempurna dari Yesus, sehingga kami sadar Tuhan, ketika kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, supaya kami tidak lupa Tuhan kepada Sang Pencipta dan memuliakan-Mu Tuhan. Karena kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ada karena kasih kuasa-Mu yang besar. Berkatilah Tuhan Yesus pengurus wilayah, agar ada satu visi, satu misi, menghadirkan shalom, bukan sekedar nama, bukan sekedar Tuhan pencitraan, tapi kami mau berjalan bersama Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, saat ini proses
mengubah sertifikat atas nama Pendeta Sri Wurwaningsih sudah hampir selesai atas nama gereja. Ini karena kemurahan Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan. Pakai Ibu Rina Tuhan yang tidak mengenal lelah untuk berjuang terus sampai gereja ini Tuhan sudah mendapatkan sertifikat atas nama gereja. Berkati jemaat Tuhan yang terus mendukung, sehingga apa yang dikatakan dari FKUB dan Koramil, bahkan dari Menteri Agama, sekarang Ibu Nurmala berlelah-lelah mengupayakannya. Sekarang jemaat berlelah-lelah mengupayakan, tapi suatu saat nanti engkau akan melihat anak cucumu tinggal menikmati. Tuhan, hanya satu yang kurindukan, saya meninggalkan nama yang harum, sehingga siapapun kelak nanti menggantikan gereja ini Tuhan, mereka menggantikan di dalam takut akan Tuhan dan cinta yang sempurna dari Yesus. Karena hamba sampai finish. Pelihara jemaatmu Tuhan dalam roh kesetiaan. Pelihara jemaatmu Tuhan di dalam roh ketaatan kepadamu ya Yesus. Karena Tuhan berkatilah setiap program gereja yang sudah kami lakukan dari awal Tuhan, penggembalaan hamba dari sejak tahun 93. Kalau terus menerus Tuhan Yesus ada bertumbuh dan berkembang, semua karena Tuhan berkenan pada umatmu di tempat ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat di sekeliling kami. 12 tahun kami Tuhan tidak dapat menggunakan tempat ini untuk beribadah. Penuh air mata, penuh pengorbanan, penuh cucuran air keringat Tuhan. Dan jika Engkau sudah mengaruniakan Tuhan sejak dari 2010, ajarlah kami Tuhan untuk mengucap syukur karena perjuangan kami sekian puluh tahun Tuhan Yesus, penuh dengan air mata Tuhan Yesus, sehingga kami boleh Tuhan Yesus memelihara dan mengusahakan kemajuan-kemajuan untuk selanjutnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Tuhan yang sudah mempercayakan kami beribadah di tempat ini. Jadikan kami jadi garam dan terang di lingkungan kami. Kami boleh jadi berkat dirasakan oleh masyarakat sekeliling kami Tuhan. Kehadiran kami bernilai, bermakna, nyata, real Tuhan. Bukan bayang-bayang. Sebentar Tuhan kami akan menikmati perjamuan kasih, di mana Engkau Tuhan sudah memberkati kami dengan limpahnya sepanjang 1 minggu ini, penuh kelimpahan kemurahan kebajikan. Maka kami ingin Tuhan berbagi kasih yang terbaik bagi sesama kami. Kuduskan dan berkatilah Tuhan makanan minuman yang sudah disiapkan, agar menambah sukacita kami bersama di dalam berjalan bersama Tuhan. Dan limpahkanlah kemurahan kepada seluruh jemaatmu dalam berbagai kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, sukacita, dan keberhasilan dalam pekerjaan, sehingga mereka tidak berkekurangan walau memberi, melainkan akan berlimpah pelbagai kebajikan, karena itu janji-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini ibadah sudah berlangsung dengan damai sejahtera. Kami merasakan kasih Tuhan, kami merasakan kasih satu di yang lain. Dan biarlah seluruh ibadah kami, boleh Tuhan kami akan tutup di dalam satu nama yang menjadi pertolongan kami, dengan Bapa terima kasih. Terima
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hati pikiranmu kepadanya dengan membuka tangan dan hati kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.